criminal offensive side eye. Nabi bohong. Perkenalkan, nama saya Aprilia Tangkilisan dengan NIM akhir 121. Perkenalkan, nama saya Brigita Vanessa Matalibutan, NIM akhir 138. Perkenalkan, nama saya Shani Stefani dengan NIM akhir 145. Perkenalkan, nama saya Febrian Satria Panduwinata dengan NIM akhir 181. Perkenalkan, nama saya Jessica Gio dengan NIM akhir 204. Halo teman-teman, pernah gak sih merasa bingung kenapa undang-undang baru disahkan tapi kok ramai ditolak publik? Misalnya peraturan cipta kerja sudah disahkan tapi kok demo di mana-mana? Nah, dari situ kita bisa belajar. Ternyata buat peraturan gak cuma cukup sah saja di atas kertas, tapi harus ada hal-hal lain yang harus diperhatikan. Maka dari itu, kelompok kami akan membahas dasar pemikiran dan keberlakuan perundang-undangan di Indonesia. Nah teman-teman, kita tahu bersama bahwa Indonesia adalah negara hukum, yang dimana udah jelas banget dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Tapi masalahnya, hukum di Indonesia kadang seperti aturan main, karena nggak semua orang mengikutinya. Nah, kenapa bisa begitu? Karena ada gap antara dasolen, apa yang seharusnya diatur, dan dasein, apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Contoh kecil saja, dilarang membuang sampah sembarangan. Di kertasi sudah diatur, dan ada sanksinya. Tapi kenyataannya masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Nah, disitulah menariknya. Kenapa hukum tidak selalu berjalan mulus? So guys, kalau mau bikin hukum harus jelas dulu alasannya, nggak bisa seketok palu. Ada 3 dasar pemikiran penting. Yang pertama, dasar filosofis, yakni berakar dari Pancasila. Hukum harus adil, karena kita punya sila kedua, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab. Selanjutnya, hukum harus menyatukan karena ada persatuan Indonesia, dan hukum harus mensejahterakan sesuai dengan keadilan sosial. Jadi, hukum itu bukan cuma aturan. Selanjutnya, ada dasar sosiologis. Hukum harus sesuai dengan realita masyarakat. Contohnya, Undang-Undang ITE lahir karena masyarakat makin aktif di dunia digital. Atau Undang-Undang TPKS yang akhirnya muncul karena masyarakat makin sadar bahwa pentingnya perlindungan korban kekerasan seksual. Intinya, hukum harus nyambung sama kehidupan sehari-hari. Kalau enggak, ya ditolak. Yang terakhir, ada dasar yuridis. Ini sih soal kepastian ya. Hukum harus sah. Ada dasar resminya, yaitu sesuai prosedur. Misalnya kalau ada kekosongan hukum, ya harus segera diisi. Contoh, sebelum ada undang-undang perlindungan data pribadi, data digital kita berantakan aturannya. Maka dari itu dibuat undang-undang PDP, perlindungan data pribadi. Selain pemikiran, hukum juga punya dasar hukum. Ada 2, yang pertama formil, yaitu prosesnya harus sah lewat DPR dan Presiden, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Peraturan Pembentukan Perundang-undangan. Lalu material, isinya harus didukung penelitian, data, bahkan kadang perjanjian internasional. Jadi nggak bisa bikin hukum hanya karena katanya perlu, harus ada data dan kajian yang kuat. Konsep keberlakuan undang-undang.
Pertanyaan berikutnya, kapan sebuah undang-undang dianggap berlaku? Ada 3 syarat yang harus jalan berbarengan, yaitu yuridis atau sah secara hukum, lalu sosiologis diterima masyarakat umum, dan filosofis sesuai nilai bangsa. Kalau ada aturan yang sah secara hukum tapi masyarakatnya menolak, misalnya aturan yang bikin ribet birokrasi atau merugikan banyak orang, meskipun sah, penerapannya pasti sulit. Itu sebabnya ketiga aspek ini harus seimbang. Coba bayangkan, kita punya aturan tidak boleh bermain HP lebih dari 1 jam sehari. Secara yuridis oke lah, bisa saja dibuat. Secara filosofis niatnya bagus biar sehat dan tetap produktif. Tapi secara sosiologis langsung banyak yang akan protes, terutama anak muda. Jadi jelas ya, tanpa aspek sosiologis aturan bisa gagal total. Jadi harus bisa semuanya berjalan secara berbarengan. Sekarang, apa sih yang bikin aturan bisa efektif? Ada 5 faktor. Yang pertama, substansi hukum. Isinya harus jelas, tidak tumpang tindih. Kalau pasalnya saling bertentangan, masyarakat jadi bingung. Yang kedua, proses legislasi. Pembuatannya harus transparan dan melibatkan masyarakat. Kalau ditutup-tutupi, bisa menimbulkan protes. Yang ketiga, sosial budaya. Hukum harus sesuai nilai, norma, dan adat di masyarakat. Yang keempat, kelembagaan. Penegak hukum harus profesional. Percuma ada aturan kalau aparatnya tidak siap. Yang kelima, eksternal, dukungan politik dan anggaran. Tanpa ini, aturan hanya berhenti di kertas. Jadi, pembentukan perundang-undangan yang efektif itu harus seimbang. Yang pertama, filosofis, sesuai dengan nilai Pancasila. Yang kedua, sosiologis, sesuai kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, yuridis, sah secara hukum. Tanpa keseimbangan ini, hukum hanya jadi formalitas, bukan solusi. Tapi kalau ketiganya jalan, yaitu filosofis, sosiologis, dan yuridis, hukum bisa jadi alat keadilan dan perubahan sosial. Oke, baik. Kita masuk pada kesimpulan. Bikin hukum itu bukan cuma soal legalitas, tetapi juga soal keadilan dan penerimaan masyarakat. Hukum baru bisa efektif kalau memenuhi 3 syarat. Sah secara hukum, diterima masyarakat, dan sesuai nilai Pancasila, atau sah secara filosofis, sosiologis, dan yuridis. Dan banyak faktor lain yang menentukan keberhasilan hukum, dari isi aturan, proses pembuatan, sampai dengan penegakan dan kondisi masyarakat. Jadi teman-teman, hukum itu ibarat jembatan. Seperti yang teman-teman tahu, kalau jembatan dibangun asal-asalan, orang nggak akan mau lewat. Tapi kalau kokoh, sesuai kebutuhan dan aman, otomatis semua orang akan pakai. Begitu juga dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Terima kasih sudah menyimak. Semoga ini bisa menambah wawasan kita. Jangan lupa, hukum itu bukan sekedar aturan, tetapi cermin nilai dan cita-cita bangsa kita.